الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, dan kita berharap mudah-mudahan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita dapat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita senantiasa meminta dan berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Selanjutnya pada malam hari ini kita kembali akan mengambil beberapa ayat di dalam surah Al-Kahfi, dan kalau tidak salah kita sudah sampai kepada surah yang ke-32. Ayat surah Al-Kahfi ayat yang ke-32. Mohon maaf. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يهاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يهاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Saya kira sampai di situ dulu insyaallah. Baik, ayo ikhwan wal akhwat, di dalam ayat yang ke-32 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah permisalan, perumpamaan. Dan memang kalau kita mencoba untuk membaca di dalam Al-Quran, kita akan dapatkan banyaknya permisalan dan banyaknya perumpamaan, dan ini menjadi salah satu metode daripada Al-Quran. Ketika Al-Quran mencoba untuk memahamkan satu ayat kepada
pembacanya, maka banyak ayat yang kita dapatkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita para pembaca ini, umat Islam, perumpamaan dan permisalan. Dan hal itu dilakukan di dalam ayat-ayat ini agar kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik daripada kalau seandainya tidak ada permisalan dan pemahaman itu. Biasanya kalau seandainya Allah memberikan kepada kita permisalan, biasanya kita lebih memahami arti daripada ayat tersebut daripada kalau seandainya tidak ada permisalan. Sama persis sebenarnya kalau seandainya dalam keseharian kita, ya, keseharian kita, ketika kita mencoba untuk memahamkan sama seseorang dan orang itu tidak paham-paham, biasanya kita akan melangkah kepada satu cara, metode, yaitu kita membuat sebuah permisalan. Sehingga akhirnya orang itu bisa memahami apa yang kita maksudkan. Begitu juga Al-Quran. Kita akan dapatkan di dalam Al-Quran itu banyak sekali bentuk permisalan dan perumpamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita agar kita sebagai pembaca Al-Quran ini bisa memahami. Ya. Dan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala mencoba untuk memberikan kepada kita perumpamaan berupa dua orang. Ya. Dua orang, yang satunya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang satunya kafir. Dalam riwayat yang lainnya, kedua-duanya adalah orang yang beriman, hanya saja satunya adalah orang yang bersyukur, satunya adalah orang yang ingkar. Ya. Satunya adalah orang yang bersyukur, dan satunya adalah orang yang ingkar terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Dan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan kepada kita tentang dua orang ini. Tentang dua orang ini, ya, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di ayat yang ke-32. Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki, ya, dua orang laki-laki. Memang sebagian besar ulama tafsir mengatakan dua orang laki-laki ini kedua-duanya adalah orang yang satunya beriman, satunya orang kafir. Walaupun ada sebagian pandangan dan pendapat di dalam ahli tafsir, dari ahli tafsir yang mengatakan bahwa dua orang ini salah satunya adalah beriman dan satunya lagi adalah orang yang beriman, yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia, dan satunya adalah beriman tetapi dia tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua pohon itu kami buatkan ladang ataupun kebun, ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya dari dua orang ini yang kafir ini, Allah Subhanahu wa ta'ala permisalkan bahwa Allah memberikan kepada dia kenikmatan yang begitu hebat. Apa kenikmatan yang Allah berikan kepada dia? Di dalam ayat ini dikatakan dia diberikan oleh Allah dua buah kebun anggur. Dua buah kebun anggur, dan yang mana dua buah kebun anggur yang besar ini dikelilingi oleh buah-buah kurma. Bayangkan, di tengah-tengahnya pohon anggur, di samping kanan kirinya ya dikelilingi dengan pohon kurma. Dan di dalam ayat yang selanjutnya nanti diceritakan bahwasanya seluruh pepohonan itu berbuah. Seluruh pepohonan itu berbuah. Ya. Dan yang indahnya lagi, bahwasanya kebun yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang kafir tersebut, yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala, dibelah ataupun di tengah-tengahnya ada sungai. Anda bisa bayangkan indahnya sebuah kebun yang Allah berikan kepada orang tersebut, walaupun ini hanya perumpamaan. Kebun yang di tengah-tengahnya adalah pohon anggur, dikelilingi dengan pohon kurma, di tengah-tengahnya ada sungai. Yang mana dengan sungai yang ada di tengah-tengah ini mudah bagi dia untuk mengairi kebun-kebun tersebut. Sehingga memang ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang tersebut, ya. Di zaman ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini, ya memang belum ada yang namanya kendaraan-kendaraan seperti itu. Yang namanya kenikmatan duniawi itu biasanya digambarkan dengan mempunyai kebun, ya. Yang namanya kenikmatan duniawi ataupun nikmat duniawi itu digambarkan dengan apa? Buah-buahan. Karena memang pada saat itu, ya, memang sangat sedikit, kita belum ada yang namanya kereta atau semisalnya. Maka Allah menggambarkannya dengan
kebun. Ya. Kiltal jannataini atat ukulaha. Di sini Allah gambarkan kembali, kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan nikmat terhadap orang kafir itu. Buahnya banyak, seluruh pokoknya berbuah, di bawahnya ada air sehingga memang sangat indah dan sangat subur akhirnya. Ya. Hanya saja di dalam hadis selanjutnya, ayat selanjutnya dikatakan, dan dia mempunyai kekayaan besar. Ya, thamar. Memang di sini thamar, kata thamarun itu mempunyai dua qiraah. Yang pertama thamar dan yang kedua adalah thumrun. Thamarun dengan thumrun. Thumrun artinya buah-buahan. Thamarun bisa berarti kekayaan, bisa juga berarti buah-buahan. Para ulama tafsir lebih banyak yang condong kepada bahwasanya arti daripada thamarun di sini bukan diartikan dengan kekayaan, tetapi diartikan dengan buah-buahan. Wa kana lahu thamarun. Dalam qiraah yang lainnya, dan kedua-dua qiraat ini adalah qiraat yang benar. Wa kana lahu thumrun. Ya, dan bahwasanya pokok-pokok ini mempunyai buah-buahan. Ya, walaupun dalam terjemahannya di sini dikatakan dan dia mempunyai kekayaan yang begitu besar. Faqala li sahibihi, dan dia pun berkata kepada kawannya. Ketika dia mencoba untuk bercakap-cakap, yang kawannya ini adalah orang yang beriman, yang kawannya ini adalah orang yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Apa yang dia katakan? Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku adalah orang yang kuat-kuat. Ini adalah awal kesombongan orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kadang-kadang inilah yang menghancurkan seseorang. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah merasa mempunyai segala sesuatunya, maka dia pun mulai menyombongkan dirinya kepada orang lain, dan itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam agama. Bahkan kesombongan itu merupakan salah satu sifat yang menyebabkan iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong. Kan awalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian pada saat itu dengan penuh kesombongan iblis berkata, "Asjudu liman khalaqta tina." Apakah aku akan sujud kepada yang engkau ciptakan, orang yang engkau ciptakan dari tanah. Ini awal, ini awal kesombongan, dan inilah awal yang menyebabkan akhirnya iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang begitu banyak, dengan kebun-kebun, dengan pokok-pokok, dengan buah-buahan yang begitu banyak, akhirnya dia sudah mulai sombong dan dia berkata kepada temannya, saya adalah orang yang paling banyak harta. Dan tidak salah kiranya kalau seandainya di dalam surah At-Takatsur Allah Subhanahu wa taala menyatakan alhaakumut takatsur. Kalian telah dilalaikan dengan berbanyak-banyakan. Alhaakumut takatsur. Kalian telah dilalaikan dengan berbanyak-banyakan. Maksud daripada berbanyak-banyakan di sini adalah menurut para ulama, baik itu dalam bentuk harta, orang yang banyak hartanya biasanya dia sombong. Makanya di dalam Al-Qur'an itu dikatakan juga di dalam surah Al-Humazah, dan itu ada hubungan ternyata. Sebelumnya kan alhaakumut takatsur, kalian telah dilalaikan dengan berbanyak-banyakan. Kemudian setelah itu ada muncul surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Wail, celakalah, ataupun dalam penafsiran yang lainnya dikatakan neraka wail. Likulli humazatil lumazah, bagi setiap orang-orang yang menghina dan memaki. Perbedaan antara humazah lumazah adalah humazah adalah orang yang mencaci dan memaki orang lain dengan perkataan, sedangkan lumazah adalah orang yang mencaci dan memaki serta merendahkan orang lain dengan gerakan. Gerakan, isyarat. Misalnya saja dengan isyarat begini ini begini, atau berbagai macam bentuk isyarat yang lainnya. Ini masuk dalam kategori humazah lumazah.
Yang menariknya ayat ini adalah setelah itu Allah menyatakan alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpul-ngumpulkan harta, kemudian setelah itu dia mengira-ngiranya. Yahsabu anna malahu akhlada, orang yang senantiasa menyangka dan mengira bahwa sesungguhnya hartanya itu dapat menjadikan mereka kekal untuk kehidupan mereka di dunia ini. Di sini Masya Allah, Allah menyatakan bahwasanya orang yang banyak harta, dia dilalaikan dengan hartanya, sehingga apa yang terjadi, dia sombong. Dengan kesombongannya, dia mencaci maki orang lain. Dengan kesombongannya, dia menganggap rendah orang lain. Siapa mereka itu? Kumpul-kumpulkan harta, mengira-ngiranya. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, arti daripada mengira-ngira ini adalah orang yang tidak pernah puas dengan hartanya. Maksudnya bagaimana? Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang ini senantiasa periksa hartanya aja. Pagi masuk ATM, lihat berapa ada balance bakinya kan. Sore hari mau tidur, lihat lagi berapa balance-nya. Padahal balance-nya tak bertambah-bertambah juga. Begitu juga. Tetapi dikarenakan kecintaannya terhadap harta, setiap saat dia lihat. Setiap saat dia lihat. Inilah yang akhirnya menimbulkan kesombongan, yang menjadikan dia akhirnya dilalaikan oleh hartanya dan menjadikan dia sombong. Persis apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-Kahfi ini. Ketika orang tersebut sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, berupa kebun, sudah mendapatkan berupa pokok-pokok lengkap dengan buah-buahnya, maka dia pun sudah mulai sombong. Dan salah satu kata yang dia ucapkan kepada temannya pada saat itu adalah apa? Ana aktsaru minka malan. Saya mempunyai harta yang lebih banyak. Wa azzu nafara, dan saya mempunyai pengikut-pengikut yang kuat. Ayolah wal akhwat, ini adalah awal kesombongan. Dan ingat, sifat sombong ini adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran berkali-kali Allah menyatakan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi ujub, ya. Dan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali melarang orang-orang untuk berbuat kesombongan. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Dan ini adalah salah satu contoh yang Allah berikan kepada kita tentang orang sombong dengan harta yang dia punyai dan apa yang Allah akan berikan kepada orang tersebut akibat daripada kesombongannya. Kita lanjutkan. Ya. Wa dakhala jannatahu, dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Dia memasuki kebunnya dikarenakan kebunnya itu penuh dengan berbagai macam buah-buahan, makanya dia memasukinya dengan menzalimi dirinya sendiri. Maksud daripada menzalimi dirinya sendiri, bahwasanya dia menzalimi dirinya sendiri dikarenakan kekafirannya. Yang namanya zalim kan artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sepatutnya ketika Allah memberikan kepada dia yang namanya nikmat, dia harusnya bersyukur. Tetapi ketika dia mendapatkan kenikmatan, ternyata dia sombong. Sehingga sebenarnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan di dalam Al-Quran, orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, artinya tidak mau mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk dalam golongan zalimul li nafsih. Di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwasanya ketika Allah memberikan kepada kita yang namanya kitab Al-Quran ini, ada 3 golongan. Yang pertama adalah sabiqum bil khairat, orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan yang namanya kebaikan. Orang yang berlomba-lomba ketika Allah menurunkan yang namanya perintah berupa Al-Quran ini, maka ada orang-orang yang sabiqum bil khairat, orang-orang yang senantiasa termotivasi untuk melakukan yang namanya kebaikan. Ini sabiqum bil khairat. Sehingga para ulama menyatakan yang dinamakan dengan sabiqum bil khairat ini adalah orang-orang yang senantiasa memantapkan segala perintah tersebut lengkap dengan sunnah-sunnahnya. Bukan hanya kewajiban berupa salat 5 waktu, tetapi dia juga lengkapi dengan apa? Sunnah-sunnahnya. Dia bukan hanya berpuasa di bulan Ramadan, tetapi dia juga lengkapi dengan puasa sunnahnya. Ya, inilah orang-orang yang sabiqun bil khairat. Bukan hanya membayar kewajiban dia sebagai seorang muslim yaitu zakat, tetapi dia juga lengkapi dengan sunnah-sunnah berupa infak, sedekah. Inilah yang dinamakan dengan sabiqun bil khairat.
Faminhum muqtasid. Golongan yang kedua yang berkenaan dengan perintah Allah, yang apabila datang kepada dia perintah Allah ini, muqtasid kata Allah. Apa itu muqtasid? Orang yang sederhana. Maksudnya sederhana, para ulama menjelaskannya apa? Dia hanya mencukupkan dirinya dengan hal-hal yang wajib, tetapi dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang sunnah. Wajib, Masya Allah, cukup. Cukup yang namanya wajib. Tetapi dia kurang perhatian dengan yang namanya sunnah. Ini masuk dalam kategori muqtasid. Ini pun sudah baik. Dan yang terakhir, ya, berkenaan dengan sikap seseorang terhadap Al-Quran adalah zalimun li nafsi. Orang yang menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menyatakan wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi, dan dia ketika masuk ke dalam kebunnya dalam keadaan menzalimi dirinya sendiri. Arti menzalimi dirinya di sini adalah dalam keadaan kafir. Kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Apa dia mengatakan? Qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Ketika dia melihat kebunnya yang begitu hebat, ketika dia melihat kebunnya yang begitu subur, ketika dia melihat kebunnya yang begitu banyak buahnya dan airnya senantiasa ada, pengairannya senantiasa lancar, maka apa yang dia katakan? Ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Saya tidak pernah yakin bahwa kebun ini akan hancur. Sudah muncul kesombongan, dia meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selain kesombongan yang ada di dalam dirinya, yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain dan menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain, muncul lagi kesombongan yang kedua. Muncul lagi kesombongan yang kedua, apa itu? Dia meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berkata apa? Tidak mungkin ini akan hancur. Ayuhal ikhwah wal akhwat, hati-hati. Hati-hati dengan statement seperti ini. Hati-hati dengan perkataan seperti ini. Karena sesungguhnya kuasa Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dari apa yang dimampui oleh manusia. Kita masih ingat Pak ya, yang terjadi di Aceh. Yang terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2004 ya. Tahun 2004. Tahun 2004, betul ya? Tahun 2004, berapa banyak orang yang meninggal? Ratusan ribu, Pak. Ratusan ribu. Dan bahkan di situ ada sebuah engine untuk elektrik yang sangat besar. Itu oleh air bisa diangkat. Bisa dipindahkan tempatnya. Sampai sekarang tidak ada yang bisa memindahkan tempatnya di tempatnya yang semula. Kata orang Aceh, yang bisa memindahkan ini adalah tsunami lagi. Ya. Jadi kalau ada tsunami lagi baru bisa pindah lagi. Tetapi yang saya mau ambil pembelajaran di sini adalah sehebat-hebatnya manusia. Sehebat-hebatnya manusia, kalau Allah sudah berkehendak selesai. Kalau Allah sudah berkehendak selesai. Betapa hebatnya seseorang memandang yang namanya Jepun. Tapi apa yang terjadi? Ketika terjadi tsunami, mereka juga tidak mampu untuk menghindarkan dan melawan daripada tsunami tersebut. Sehebat-hebatnya mereka. Maka jangan sampai ada kesombongan di dalam hati kita. Tidak mungkin ini akan hancur. Jangan. Ini kata adalah perkataan-perkataan yang mengandungi unsur kekafiran. Mengandungi unsur kekafiran ketika kita berkata, tidak mungkin ini hancur. Ingat, saya kira juga, wallahu alam, apakah itu benar atau tidak. Titanic ketika pertama kali dibuat, selesai dibuat kan. Maka pembuatnya berkata apa? Tidak ada yang mampu menenggelamkan ini, bahkan Tuhan pun tak mampu. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata dia hanya ditenggelamkan, dalam riwayatnya katanya adalah ice ya. Dia langgar ice dan akhirnya hancur habis. Padahal itu termasuk kapal yang terbesar pada saat itu. Banyak orang-orang yang menyombongkan dirinya hanya dikarenakan apa yang dia dapatkan dan apa yang Allah berikan kepada dia dari hal-hal yang sedikit. Sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis sama dengan apa yang Allah permisalkan di sini. Ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Tidak mungkin ini hancur. Kenapa dia katakan demikian? Dia lihat bahwasanya kebunnya ini penuh dengan pokok-pokok. Masya Allah, suburnya bukan main, banyak buah-buahnya.
Dan ini hanya permisalan yang Allah berikan kepada kita. Walaupun sebenarnya permisalan ini sudah pernah terjadi di zamannya siapa? Nabi Musa. Qarun kan seperti itu. Qarun itu ketika Allah berikan kepada dia kekayaan yang begitu banyak. Sampai sekarang pun orang Nusantara cari hartanya. Harta karun. Saya kira memang betul bahwasanya harta karun itu ya berasal dari situ. Harta karun. Coba dari mana kita dapatkan kata-kata harta karun coba? Saya yakinnya itu dari harta Qarun. Dicari-cari sampai sekarang. Pada saat itu kan dikatakan bahwasanya kunci-kuncinya saja tidak mampu untuk dibawa berapa? 70 onta, tidak mampu dibawa, hanya kunci saja. Bagaimana dengan isinya? Sehingga muncul yang namanya kesombongan dan dia berkata ini semuanya berkat daripada kepandaian saya di dalam mencari harta. Dan apa yang terjadi setelah itu? Allah hancurkan dia, tenggelamkan dia beserta harta-hartanya, dan setelah itu dia tidak pernah bangkit lagi. Ini adalah salah satu kata kesombongan ketika dia mengatakan ma anta bida hadhihi abada. Dan yang kedua, apa yang dia katakan? Wa ma adhunnu as-sa'atu qa'imatan. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan. Dan saya juga tidak pernah yakin bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi. Ingat, salah satu penyebab utama seseorang banyak berdosa adalah dikarenakan tidak percaya akan datangnya hari kiamat. Dan orang ini termasuk orang yang tidak percaya dengan akan datangnya hari kiamat sampai dia mengatakan saya tidak pernah menyangka, tidak pernah mengira dan tidak yakin bahwasanya hari kiamat akan terjadi. Ketika dia sudah katakan demikian, maka orang tersebut pasti akan menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ini sebuah pembelajaran kepada kita. Ketika seseorang tidak percaya dengan hari kiamat, maka orang tersebut akan menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan kenikmatan di dalam hidupnya. Walaupun cara itu adalah cara yang haram. Karena dia tidak percaya hari kiamat. Yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat ini adalah orang yang percaya hari kiamat, hidupnya itu mempunyai tujuan. Sedangkan orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, hidupnya itu hanya sebatas dunia. Kalau kita kan melewati dunia. Tujuan hidup kita itu melewati dunia. Orang yang tidak percaya dengan hari kiamat, tujuan hidupnya itu hanya sampai dunia saja. Makanya jangan pernah samakan Pak antara orang yang beriman kepada hari akhir dengan orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Orang yang beriman kepada hari akhir adalah segala sesuatu yang dia dapatkan di dunia ini, dia persiapkan untuk bagaimana bisa mencapai kebahagiaan di akhirat. Sedangkan orang-orang yang tujuan hidupnya hanya sampai dunia, maka dia akan menghabiskan segala apa yang dia dapatkan di dunia. Dia tidak pernah terfikirkan untuk akhirat. Dan ternyata orang-orang yang tidak pernah mengakui akan datangnya hari kiamat ini, itu sudah diceritakan juga oleh Al-Quran. Makanya ada sebuah nama yang para ulama berikan kepada orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Biasanya dinamakan dengan Ad-Dahriyun. Ad-Dahriyun itu diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan oleh Allah, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ya. Orang-orang yang tidak percaya hari kiamat itu senantiasa berkata bahwa yang akan menghancurkan kita hanyalah waktu, dahr, waktu, zaman. Ketika seseorang sudah masuk di dalam kubur, selesai masalah. Itu anggapan orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Sehingga mereka tidak percaya dengan hari kiamat. Dan bahkan mereka kadang-kadang bertanya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan kembali orang yang sudah mati? Ya. Itu kan yang senantiasa mereka pertanyakan. Bagaimana dengan keadaan orang yang sudah menjadi tulang belulang atau bahkan sudah tidak ada lagi? Kan kalau seandainya sudah lama itu tulang belulannya pun sudah hancur kan? Itu sudah tidak ada lagi. Bagaimana Allah mau membangkitkannya? Ini yang senantiasa menjadi keraguan-raguan orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat ini. Ternyata keraguan-raguan mereka ini sudah dijawab juga oleh Allah. Sudah dijawab juga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Ya.
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 'amin thumma ba'atha qala kam labithta qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta 100 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan lin-nas wanzur ila al-idhami kayfa nunshidhuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Kemudian dilanjutkan dengan ayat setelahnya juga menjelaskan bagaimana Allah membangkitkan orang yang sudah mati. Apa itu? Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha azizun hakim. Di dua ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Awalnya orang itu juga ragu. Ketika dia datang di sebuah pertempuran, ya, jadi banyak orang yang bergelimpangan mati ini. Orang ini tiba-tiba di dalam hatinya berkata apa? Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Gimana Allah mau menghidupkan orang yang sudah mati seperti ini? Apa yang Allah lakukan kepada dia? Fa'amatahu Allah. Allah matikan dia. Yang bertanya ini dimatikan oleh Allah. Selama berapa tahun? 100 tahun. Dimatikan oleh Allah 100 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan dia kembali. Kemudian akhirnya diutuslah malaikat untuk bertanya kepada dia, kam labist? Berapa lama engkau tidur? Ya, dalam riwayatnya tidur, ditanyanya begitu. Berapa lama engkau tidur? Kata dia, yaum au ba'd yaum. Saya tidur mungkin 1 hari atau setengah hari saja. Kata orang tersebut, malaikat tersebut, bal labithta 100 'amin. Sebenarnya engkau sudah tertidur dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Yang pertama, lihat makanan dan minummu belum berubah. Tetapi lihat kepada himarmu, keledaimu. Ternyata keledainya itu sudah menjadi tulang. Sudah menjadi tulang belulang keledainya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan kepada dia bagaimana Allah menghidupkan. Kata Allah, fanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan lin-nas wanzur ila al-idhami kaifa nunshidhuha thumma naksuha lahma. Lihat tulang belulang itu. Kemudian tiba-tiba tulang belulang itu diatur sedemikian rupa, tulangnya berdiri tegak. Kemudian Allah memperlihatkan kepada dia bagaimana tulang tersebut akhirnya ditutupi dengan lahma, dengan daging. Kemudian setelah ditutupi dengan daging, Allah menghidupkan kembali keledainya yang sudah mati. Di ayat selanjutnya, Ibrahim alaihissalatu wassalam juga yang akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kekuasaannya. Ibrahim pada saat itu berkata, ya Allah, tunjukkan kepada kami bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Kata Allah kepada Nabiullah Ibrahim, awalam tu'min? Hei Ibrahim, apakah engkau belum percaya, yakin? Kata Ibrahim, la, tidak. Walakin liyatma'inna qalbi. Hanya untuk menenangkan hatiku. Akhirnya Ibrahim disuruh untuk mengambil seekor burung. Kemudian burung tersebut arba'atan minat tayr, 4 burung. 4 burung tersebut disembelih semuanya, dicincang-cincang. Cincang-cincang itu dipotong-potong kecil. Dipotong-potong kecil, memang sudah hancur. Dipotong-potong kecil. Setelah dipotong-potong kecil, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Ibrahim untuk menempatkan setiap potongan di tempat yang berbeda. Ya, di tempat yang berbeda. Kemudian Allah menyuruh Ibrahim untuk memanggil 4 burung itu. Dan akhirnya Allah hidupkan keempat-empatnya dan kembali kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini cara Allah mengajarkan kepada kita bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati. Maka Allah lah yang mengadakan sesuatu yang tidak pernah ada. Jauh lebih mudah daripada mengadakan sesuatu yang pernah ada. Artinya mengadakan sesuatu yang pernah ada itu jauh lebih mudah bagi Allah daripada mengadakan sesuatu yang tidak pernah ada, yang sebelumnya tak pernah ada. Kan kita ini berasal dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Yang mengadakan setelah tidak ada Allah. Setelah kita ada, kita akhirnya wafat. Ya, wafat. Dan kemudian dibangkitkan kembali.
Yang membangkitkan kembali juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat dengan alasan seperti itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebenarnya tidak ada alasan kita tidak percaya dengan hari kiamat. Karena terus terang ayyuhal ikhwah wal akhwat, hari kiamat ini adalah salah satu bukti yang membuktikan bahwa Allah itu maha adil. Salah satu bukti yang membuktikan bahwa Allah maha adil adalah dengan adanya hari kiamat. Kenapa? Karena dengan adanya hari kiamat kita bisa mengetahui siapa yang ahli surga, siapa yang ahli neraka. Orang yang baik akan menuju ke surga, orang yang tidak baik akan menuju ke neraka. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah dia tidak percaya dengan adanya hari kiamat, apa yang dia katakan? Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Ini terlalu confidence, terlalu percaya diri. Kenapa saya katakan terlalu percaya diri? Sudahlah dia tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Yang kedua, dia terlalu yakin bahwa dengan hartanya yang begitu banyak, dengan kebunnya yang begitu baik, apa yang dia katakan? Kalaupun saya akhirnya dimatikan oleh Allah, saya akan kembali kepada Allah dengan kebun-kebun yang jauh lebih baik dari apa yang saya dapatkan di dunia ini. Dikarenakan saya memang di dunia sudah menjadi orang yang hebat, maka di akhirat pun akan saya menjadi orang yang hebat. Ini perkataan orang yang sombong tadi. Perkataan orang kafir tadi. Sudahlah dia tidak percaya hari akhir, tidak percaya dengan hari kiamat, tetapi dia pun mengatakan kalaupun seandainya ada hari kiamat, biarkanlah ada hari kiamat. Karena apapun yang akan saya dapatkan jauh lebih baik dari apa yang saya dapatkan sekarang. Karena dia merasa dirinya hebat, sombong, sehingga dia bisa membeli segala-galanya. Kemudian qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru. Berkatalah temannya, yang mana temannya ini adalah orang yang beriman tadi. Ya. Berkatalah temannya yang tadi itu orang yang beriman, dia mencoba untuk mendebat ataupun memberikan nasihat kepada orang tersebut. Apa kata temannya itu? Akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Adakah kamu telah kafir kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu laki-laki yang sempurna. Ini adalah nasihat yang diberikan oleh temannya yang muslim, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia coba untuk memberikan nasihat kepada dia. Adakah engkau kafir kepada, tidak percaya kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari tanah? Dan sebenarnya ketika manusia menganggap dipesankan kepada dia bahwasanya dia berasal dari tanah, sepatutnya dia tidak bisa sombong. Karena ini memang adalah salah satu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian ini berasal dari satu bapak. Siapa itu? Adam. Sedangkan Adam ini berasal dari tanah. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kata-katanya, la fadla li'arabiyyin ala a'jamiyyin wala abyad ala aswad illa bittaqwa. Tidak ada keistimewaan, tidak ada kelebihan orang Arab dari orang yang bukan orang Arab. Tidak ada kelebihan orang yang putih dengan orang yang berkulit hitam kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia semuanya berasal dari satu bapak, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Tidak ada kan yang percaya dengan teorinya Darwin di sini? Ada yang percaya dengan teorinya Darwin? Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang tidak percaya dengan teorinya Darwin, yang mengatakan bahwa manusia berasal dari, ya, jadi satu-satunya manusia yang berasal dari monyet hanya Darwin aja. Ya, karena kita berasal dari siapa? Dari Adam alaihi salatu wassalam. Ya, dan itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum min Adam wa Adam min turab.
Kalian semuanya berasal dari Adam dan Adam itu berasal dari tanah. Tidak ada yang namanya, tidak ada kelebihan antara orang Arab dengan bukan orang Arab. Tidak ada kelebihan antara orang yang berkulit putih dengan orang yang berkulit hitam, kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memarahi salah seorang sahabat. Ketika sahabat tersebut berkata kepada Bilal kalau tidak salah, Yal Aswad ibn al Aswad, wahai si hitam anak daripada si hitam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berkata kepada dia, Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang masih mempunyai perkara-perkara jahiliyah. Karena masih melihat seseorang dari sisi kulitnya. Tidak, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perbedaan di antara keduanya kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia pun akhirnya kembali diingatkan, lakinnahu Allahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Tetapi aku percaya bahwa dialah Tuhanku, Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Di sini adalah merupakan sebuah nasihat yang diberikan oleh temannya yang beriman kepada orang tersebut, bahwasanya dia percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan segala sesuatunya adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seandainya Allah berkehendak sesuatu, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Tidak ada yang mampu untuk menahan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Makanya salah satu doa yang sering kita baca, sebenarnya ini merupakan sebuah perkara yang harus kita senantiasa yakini. Ya. Biasanya dikatakan, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfudhal jaddu minkal jadd. Ya Allah, tidak ada orang yang mampu menahan kalau seandainya engkau mau memberi, dan tidak ada orang yang mampu memberi kalau seandainya engkau menahan. Artinya segala macam kehendak manusia itu tidak akan pernah terjadi kalau seandainya tidak ada kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam ayat yang lainnya juga dikatakan, kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak ada yang bisa menimpa manusia kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada dia. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dan inilah yang dinasehatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabatnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, itu semuanya tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seluruh manusia berkumpul untuk memberikan mudarat, bahaya kepadamu, itu juga tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti itu keyakinan kita, siapa yang mau kita takuti? Saya kira tidak ada, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikatakan, lakinnallaha huwa rabbi, lakinnahu Allahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Dan saya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Ayo ikhwah, syirik itu termasuk hal yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk salah satu dosa yang, bukan salah satu lagi, memang dia adalah dosa yang paling besar. Ya. Dan syirik ini ayo ikhwah wal akhwat, memang terbagi menjadi dua, syirik besar dengan syirik kecil. Hati-hati. Kalau seandainya sekali kita melakukan yang namanya syirik besar, konsekuensinya terlalu besar. Pertama, seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan sebelum kita melakukan satu kesyirikan, semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mati dalam kesyirikannya, dosa besar, syirik besar itu, maka bisa dipastikan dia ahli neraka. Dan bisa juga dipastikan bahwa sesungguhnya dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik, satu kesyirikan. Ya. Maka jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Kemudian ya, saya akan lanjutkan sampai mungkin ayat yang ke-40. Laula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada.
Inilah nasihat yang sangat indah. Apa nasihat temannya itu? Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tak kala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah. Di sini akhirnya para ulama ayyuhal ikhwah mengambil kesimpulan bahwa apabila seseorang ta'ajjub dengan sesuatu, yang dia ucapkan itu adalah apa? Masya Allah. Misalnya dia ta'ajjub ada temannya mempunyai banyak anak. Berapa anakmu? 7. Masya Allah. Itu kan ta'ajjub, banyaknya anaknya temannya misalnya. Ataupun mungkin dia mendapatkan sesuatu yang besar. Ya, misalnya mendapatkan sesuatu yang menjadikan dia ta'ajjub dengan kebesarannya, mungkin dia akan mengucapkan apa? Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi bukan Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau kita mendapatkan apa? Mendapatkan kenikmatan. Alhamdulillah. Tapi Masya Allah kalau seandainya kita ta'ajjub dengan sesuatu. Dan ini ayatnya menjadi dalil. Walaula idh dakhalta jannataka qulta Masya Allah. Kemudian dilanjutkan dengan la quwwata illa billah. Ini merupakan sebuah pengakuan yang sangat hebat. Bahwasanya segala sesuatunya itu tidak akan terjadi tanpa ada kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang kalau seandainya kita berpikir ayyuhal ikhwah wal akhwat, seorang manusia dalam hidupnya itu tidak pantas untuk ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Manusia ini sudah diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan. Ya, berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Yang mana kalau seandainya dia mencoba untuk mengiranya, dia tidak akan pernah sanggup untuk mengira. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sendiri mengatakan apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu sendiri wahai manusia ada tanda-tanda itu. Apakah kamu tidak melihat dan mempelajarinya? Coba kita perhatikan diri kita lah. Masya Allah, lengkapkan sempurna ciptaan Allah kepada kita. Kita mempunyai 5 jari, semuanya mampu bergerak dengan leluasa. Kita mengambil pelajaran, walaupun mohon maaf ya, kita mengambil pelajaran, kita ambil pelajarannya, mohon maaf, kita tidak berbicara tentang orangnya. Petinju, seorang muslim yang petinju seperti Muhammad Ali, Allahu yarham insyaallah, mudah-mudahan Allah merahmati dia. Itu kan terkena penyakit di akhir hidupnya apa? Parkinson. Yang mana dia tidak mampu tersenyum dan tidak mampu untuk membuat ekspresi seperti kita membuat ekspresi wajah. Kita kan kalau gembira ada ekspresinya tersendiri. Ketika kita sedih ada ekspresinya sendiri. Tetapi orang yang terkena penyakit itu kan dia tidak mempunyai ekspresi wajah. Itu baru wajah Allah tidak gerakkan urat sarafnya sedikit saja, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lancarkan, dia tidak mampu untuk membuat sebuah ekspresi. Senyum, sedih, gembira, tidak ada yang tahu. Ya, ini merupakan hal yang luar biasa. Nggak usah terlalu jauh lah mengambil contoh. Kita ambillah bulu yang ada di atas mata kita ini, alis. Ini sebenarnya adalah hal yang perlu untuk kita syukuri. Kenapa? Kita lihat di atasnya itu adalah rambut kepala ya. Rambut kepala ini senantiasa panjang. Kalau tidak dicukur dia bisa panjang sekali. Tetapi yang namanya alis ini tidak pernah panjang, Pak. Bisa bayangkan kalau ini ikut panjang. Sebenarnya itu saja kita pikirkan. Subhanallah, terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan ternyata setiap bulu yang ada di mata kita ini semuanya ada fungsinya. Baru saya tahu juga ketika membaca bahwasanya salah satu fungsi daripada alis itu untuk menahan air keringat. Ya, kalau orang berkeringat biar tidak langsung ke mata, karena ternyata keringat itu kalau kena mata pedih. Ya kan? Ini yang namanya alis bisa menahan keringat tersebut. Mungkin kita tidak pernah terfikir ke sana. Mungkin kita lihat apalah alis ini. Tapi itu pun banyak orang yang tidak suka alis sehingga dicukur lah. Banyak orang yang tidak suka alis. Padahal Allah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar. Maka tidak salah kiranya kalau Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi dari Tuhanmu yang engkau akan dustakan? Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jari bergerak ini hal yang luar biasa, Pak. Bergeraknya jari ini hal yang luar biasa. Ya. Coba kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tiba-tiba kaku. Apa kira-kira yang akan terjadi?
Kadang-kadang kita tidak sampai pemikiran ke sana. Ataupun mungkin letaknya hidung. Ini hidung, kadang-kadang banyak orang yang tidak puas dikarenakan dia mempunyai hidung yang mancungnya tertunda. Mancungnya tertunda, sehingga kadang-kadang dia operasi biar cepat-cepat mancung akhirnya kan. Tapi sebenarnya subhanallah, apa yang Allah berikan kepada kita sudah sangat indah. Coba Anda pikirkan kalau seandainya lubang hidung ini menghadap ke atas. Saya kira tidak ada yang bisa bebas dari flu. Setiap ada hujan masuk semuanya. Ini sebenarnya adalah hal yang luar biasa. Makanya di sini dikatakan la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. In tarani ana aqalla minka malan wa walada. Walaupun engkau melihat saya ini sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Makanya ketika kita mempunyai harta yang banyak, berkecukupan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mensyukuri. Dan kesyukuran yang kita lakukan itu bukanlah sesuatu yang tanpa balasan. Kenapa saya katakan bukan sesuatu tanpa balasan? Karena Allah sendiri Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita sebuah janji yang sangat indah. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya engkau bersyukur atas nikmat yang saya berikan kepada kalian, saya akan tambah. Akan tetapi kalau seandainya kalian kufur, ingatlah bahwa sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Banyaknya azab yang Allah turunkan besar kemungkinan dikarenakan ketidakbersyukuran kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Wallahu ta'ala. Syukran, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.